Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi selamat siang, berkah dalam dan sugeng Paskah. Selamat siang, berkah dalam, sugeng Paskah. Pagi ini dan siang ini adalah Paskah pertama. Dan nanti kita akan Paskahan terus sampai dengan Pentakosta. Ya, setiap minggu adalah Paskah. Induk segala perayaan liturgi gereja adalah tadi malam. Apakah yang hadir di sini tadi malam juga rawuh ikut Ekaristi? Rawuh ya. Yang paling pokok dalam perayaan sakramen gereja adalah Vigili Paskah yang kita rayakan kemarin sore itu hingga malam. Di situ seluruh umat berjaga menyongsong kebangkitan Tuhan. Dan dari situlah sebetulnya semua perayaan-perayaan liturgi gereja, semua doa, hidup rohani, devosi bersumber. Boleh dikata tidak ada Vigili Paskah, tidak ada perayaan-perayaan liturgi yang lain. Bahkan tidak ada gereja. Karena gereja berpangkal pada peristiwa Paskah itu. Karena Paskah begitu penting dan menjadi pokok gereja, pokok kehidupan kita sekalian, maka ia dipersiapkan jauh-jauh hari selama masa Prapaskah 40 hari itu dan diperpanjang sampai 50 hari sampai Pentakosta. Dua masa ini, masa Prapaskah dan masa Paskah ini memuncak sebetulnya pada perayaan tadi malam dan yang sekarang dengan penuh rasa syukur kita rayakan Paskah yang pertama dalam gereja kita ini. Tetapi perayaan Paskah ini bukan hanya tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau dalam diri Yesus yang sengsara, kemudian wafat dan bangkit mulia. Bukan hanya peristiwa itu, yang kita rayakan adalah iman kita pula. Iman yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Yang tadi juga dikisahkan dalam Injil Yohanes, bagaimana Simon Petrus berlari bersama salah seorang murid yang lain yang dikasihi Yesus. Murid yang lain itu tiba lebih dulu dan tidak masuk ke makam, hanya angok-angok. Simon Petrus masuk ke dalam makam. Kemudian murid yang lain itu menyusul Petrus kembali masuk ke dalam makam. Dan dikatakan terhadap murid yang dikasihi itu, ia melihat dan percaya. Kita pula sebetulnya mendapat anugerah itu dengan cara khas, istimewa. Masing-masing pribadi di antara kita dianugerahi oleh Tuhan iman yang sama akan Yesus yang wafat dan bangkit itu. Betapa kita adalah orang-orang yang amat beruntung dan bersyukur karena anugerah iman itu. Saudara-saudari sekalian, di pertengahan abad ke-13 kita mengenal seorang kudus bernama Santo Thomas yang juga sering dikenal dengan Santo Thomas Aquinas atau Thomas dari Aquino.
di Italia bagian selatan. Dia menulis sebuah doa pendek yang sangat indah. Dia seorang pujangga gereja, orang kudus yang amat dihormati dalam gereja Katolik, tapi juga dalam gereja Anglikan dan gereja Protestan. Dia berdoa begini, Tuhan, anugerahkanlah kepadaku pengertian untuk mengenal-Mu. Anugerahkanlah kepadaku ketekunan untuk mencari-Mu. Anugerahkanlah kepadaku kebijaksanaan untuk menemukan-Mu. Dan lebih dari itu semua, anugerahkanlah kepadaku kesetiaan untuk memeluk-Mu. Doa yang singkat tapi sangat mendalam. Mengenal Yesus, mencari Yesus, menemukan Yesus, dan setelah menemukannya, bagaikan seorang yang menemukan mutiara yang sangat berharga, ia peluk erat-erat supaya terus bersatu dengan Yesus. Itulah yang terjadi dalam diri gereja perdana. Itulah yang terjadi pada murid-murid Yesus awal. Mereka sebetulnya tidak membayangkan sama sekali tentang kebangkitan. Justru sebaliknya, mereka patah, mereka kecewa, mereka putus harapan. Tetapi lihat peristiwa kebangkitan Sang Guru menimbulkan harapan baru yang terus maju ke depan. Wafat dan kebangkitan Yesus yang telah didahului dengan hidupnya bersama para murid dalam komunitas kecil itu diteruskan dalam komunitas-komunitas di berbagai tempat dan di sepanjang zaman. Termasuk komunitas murid-murid Yesus di tempat ini, kita sekalian. Kita semua dikumpulkan oleh iman yang sama akan wafat dan kebangkitan Tuhan itu. Kita datang ke sini karena iman yang sama. Kita mengenal Yesus kendati tidak sempurna pengenalan itu. Kita terus-menerus dengan tekun mencari Dia dalam seluruh peristiwa kehidupan kita. Dan kita menemukan Dia di sana, dalam diri pribadi A, dalam diri pribadi B, dalam keluarga ini, dalam keluarga itu. Yesus ditemukan di mana-mana dalam kehidupan kita ini. Dan undangan yang paling pokok disampaikan dalam doa tadi, setia memeluk Dia. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hemat saya ada satu catatan. Kita kadang-kadang berkata ya, di satu dan lain kesempatan, Tuhan itu adalah segala-galanya dalam hidupku. Setiap orang beriman saya kira pernah mengatakan itu kendati tidak secara verbal. Tuhan adalah segala-galanya dalam hidupku. Tahukah saudara-saudari bahwa yang terjadi sebetulnya adalah sebaliknya. Kita ini, manusia ini adalah segala-galanya bagi Tuhan. Tuhan sedemikian rupa
mencintai kita tanpa batas. Tuhan sedemikian rupa ngelabui awake dhewe nganggo apa wae. Jadi daripada kita mengatakan Tuhan adalah segala-galanya bagiku, itu juga tidak keliru. Tapi yang justru lebih pokok adalah kita mengalami kita ini segala-galanya bagi Tuhan. Kalau itu pasti. Kalau Tuhan segala-galanya bagiku, itu sok iya sok ora. Sok tenanan ning sok akeh laline. Sok semangat tenan ning nek ana apa sithik luntur, ceklek, mutung, kagol dan lain-lain itu. Tapi Tuhan tidak pernah mutung, Tuhan tidak pernah kagol. Tuhan barangkali juga sedih kalau melihat kita tidak setia padanya, tapi Ia setia pada kita sehabis-habisnya. Kalau demikian, saya ingin mengatakan sekali lagi, betapa kita orang-orang yang amat beruntung, percaya dan memiliki Tuhan yang semacam itu. Tuhan yang cinta, kasih, sayang, dan kesetiaannya tak pernah putus, tak pernah ditarik kembali, terus-menerus dianugerahkan kepada kita, supaya kita manusia ini yang adalah segala-galanya bagi Dia, mengalami pula kebahagiaan yang sejati, karena hidup kita bermakna sebagai hidup yang dikasihi oleh Allah. Saudara-saudari sekalian, semoga Paskah kita tahun ini yang kita rayakan masih dalam suasana sulit dan susah. Dan bagi banyak orang di berbagai tempat bahkan suasana menderita karena sakit berat dan karena anggota keluarga dan orang-orang yang dikasihinya menjadi korban dari pandemi corona ini. Kita memang bersyukur atas anugerah iman itu, tetapi kita diajak untuk tidak hanya bersyukur di dalam hati, tapi mewujudkan syukur itu dalam kehidupan bersama dengan banyak orang lain, dengan segala kepedulian, perhatian, solidaritas kita terhadap mereka yang amat terdampak oleh pandemi ini. Semoga Tuhan yang telah berbuat segala-galanya untuk kita, yang kita terima, yang kita alami, dan yang kepada hal-hal itu kita mengucap syukur, kita juga berani berbagi kebaikan Tuhan yang kita alami itu bagi orang lain di sekitar kita. Kalau demikian, Paskah tidak hanya menjadi perayaan yang lebih lama dari perayaan yang lain, perayaan yang banyak pernak-perniknya, perayaan yang banyak simbol-simbolnya, menjadi sekadar tata cara liturgi, tapi Paskah menjadi sumber kehidupan dan menjadi pokok keselamatan bagi kita, sekaligus menjadi dorongan dan perutusan untuk kita semua agar kita menjadi bermakna bagi orang lain. Sekali lagi, selamat Paskah dan berkah dalam.